Bagaimana perasaan eh, Bunia sama Pak Iwan? Bunia dulu ya, Ya, ketika melaksanakan praktek latihan ini, seperti apa kita kira-kira perasaannya Bunia? perasaan hari ini ya lega banget gitu ya kan kemarin udah deg-degannya kemarin gitu. Sekarang mah ada agak luwes-luwesan gitu ya. Ada agak-agak menjurus ke arah nggak terlalu melenceng kemana-mana menurut saya nih ya. Karena Ya, apa? ya. Karena timbal balik dari Pak Iwan ke Nianya kayak kayak misteri gitu klop gitu kak perasaan Oh, Nia iya. gitu kan nggak tahu perasaan Pak Iwan kayak gimana mah Jadi terus kita Pak punya Ujang perasaan yang mungkin sama. Ya, terus benar. Pak Ujang juga meresponnya kayak jadi kalau ada kesalahan itu nggak terlalu waduh gitu ya nggak mengagetkan saya gitu kan jadi akhirnya kalau kata-katanya kalau mau nyerempet ke sini lurus lagi mau belok-belok lurus lagi gitu jadi nggak terlalu lah sekarang mah tambah ya kalau 2 kali 3 kali 4 kali jadi coach mungkin udah jam terbangnya udah bagus lah. Oke. Kalau Memang Pak Iwan udah bagus, kata saya Pak Ujang udah bikin respon saya itu wah benar-benar menggugah perasaan. Jadi oh iya mengubah perasaan. betul. Oh ini salah, Nia udah salah nih, kesini lagi. Jadi ke tempat lagi yang benar-benar ke arah situ gitu. Jadi ternyata coach yang mendukung saya menjadi eh, coach yang hebat gitulah. Menurut pendapat saya ini gitu. Terus kalau Pak Iwan melihat ini kan kita latihan ya, melihat proses latihan ini kan pasti saya juga punya asumsi bahwa ini teh benar-benar sebetulnya untuk kita ini sangat penting ini sangat penting. Kenapa? Karena mau nggak mau selama ini ketika kita jadi awal jadi penilik itu ya awalnya cara-cara teknik seperti Iya. ini mungkin belum dapat kita ya Bunia ya, belum Iya. dapat. Belum. Jadi Iya. memang yang seharusnya di latihan ini itu kan yang ada di lapangan buat kita nih Iya. Iya. harusnya. Jadi emang di lapangan mungkin pada waktu saya komunikasi dengan Bunia, mungkin emang di lapangan Bunia anak buahnya atau misalkan apa binaannya itu seperti itu Hmm. untuk penyusunan RPPH mereka sangat lemah gitu ya, bukan Iya. berarti tidak bisa tapi lemah gitu ya, belum paham gitu, belum paham banget. Jadi memang tadi sudah dibahas oleh kita rencana-rencananya seperti apa. Mudah-mudahan emang rencana-rencana seperti itu Bunia nanti akan bisa dilaksanakan sesuai dengan Iya. apa yang kita bicarakan hari ini walaupun tidak maksimal karena kita kan baru Iya. belajar nih Iya. ya seperti itu. Setidaknya kita paham ke arah sana. Bukan masalah itu, jadi saya tuh keasikan gitu tadi karena memang itu real kan Pak Isan benar-benar di PKBM dan masalahnya dia memang itu gitu, masalah yang dia hadapi itu seperti itu, ada ceritanya seperti itu dan saya sebagian besar saya tidak tahu Pak Iwan, makanya nanya terus gitu. Jadi susul gimana cara mereka memperbaiki terus mengatasi. Makanya mengalir begitu aja. Ada nggak yang Pak Iwan dengarkan? Mungkin terlewatkan oleh saya tuh, misalnya apa gitu Pak Iwan? Jadi yang saya tangkap di situ kan kita kan sekarang mengajunya untuk coach ya. Jadi supaya nanti ini apa yang kita akan tuju itu tujuannya itu bahwa si permasalahan tersebut nanti diselesaikan dengan metode coach gitu. Jadi yang tidak dapat di sini semuanya ke metode coach. Jadi kebanyakan ke metode mentoring. Ya, ke Betul. metode mentoring atau training lah gitu seperti itu. Seperti RPP kan tidak mungkin ke coach ya. Kalau ke RPP itu tidak mungkin ke coach. Biasanya kalau RPP itu ke mentoring ya. Ke mentoring atau training harus diajari kan kalau itu mau. Bisa saja Pak Iwan, Ini berarti bisa saja pelatihannya. Enggak, kalau menurut kalau saya langkah-langkahnya kalau RPP kan sudah jelas ada langkah ini, langkah ini, langkah ini gitu sudah ada. Jadi RPP mah nonya sudah ada formatnya gitu. Pak, enggak, oh, Pak boleh pakai format, Pak. kalau kalau menurut saya nggak kepada teknis bagaimana menyusun RPP. Kalau menurut saya, jadi
kita hanya bisa mengeksplor dulu kan. Ketika sudah terlihat mereka itu sebetulnya mampu belajar dengan beberapa fasilitas. Misalnya melihat Merdeka Belajar itu sendiri di situsnya, kita bisa juga memfasilitasi itu, tapi bukan berarti kita jadi narasumbernya, karena kalau di bagian mentor itu kan harus dia harus bisa gitu. Kan kalau ini mah nggak bisa pun nggak apa-apa, yang penting bisa mengarahkan gitu Pak Iwan kalau nggak salah. Jadi tidak harus coach itu tetap bisa berjalan seperti itu. Seperti saya tadi di Pak Isan itu saya nggak tahu itu bagaimana ini teknisnya, tapi saya bisa menangkap ada potensi bisa kita lakukan dengan coach ini bisa. Ya mungkin tadi di RPP juga bisa ya Bun ya, nanti bisa kita dilaksanakannya misalkan gini, yang jadi permasalahan ya jelas mungkin jadi permasalahan itu kan untuk menentukan TP-nya ya, tujuan pembelajaran. Kalau CP-nya kan sudah ditentukan. Nah, mungkin itu coach-nya ke arah TP dulu. Iya itu. Mungkin bisa 2-3 peran, Buniannya bisa 2-3 peran. Pertama jadi coach, kedua jadi mentor, bisa jadi mentor atau bisa jadi narasumber. Begitu. Karena ketika dia berbicara dengan para kepala sekolah, dia bisa jadi coach. Tapi ketika dia ke depan mengatakan tentang bagaimana langkah-langkah, itu berarti dia berubah menjadi narasumber atau mentor gitu. Seperti itu. Oh iya. Atau kadang-kadang jadi konsultan, jadi langsung gitu di diskusi gitu dengan mereka, seperti itulah. Gimana kita udah selesai nih. Ini rangkuman utama, lihat dulu. Sudah ini, Pak Iwan. Tadi kan lihat videonya. Ya. Di dalam video itu saya mencatat beberapa poin ya. Pertama, kenapa saya tadi lihat juga Pak Iwan bagus sekali itu. Tujuannya kita mau ngapain nih, ngomong-ngomong ini. Terus dipraktekkan juga sama Pak Iwan tuh mencatat kata-kata kunci seperti tadi, kata-kata kuncinya menyusun RPPA kan. Kemudian menanyakan apa yang ingin dicapai itu sudah tercapai, itu poin-poin yang ketiga ya. Kemudian mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif kan ada mendengarkan aktif ya. Di situ kalau mendengarkan aktif artinya kita untuk ngalaweng lah gitu, tidak kemana-mana, pikiran jadi nyambung. Kadang-kadang kalau mereka itu ada responnya respon positif seperti tadi kan ada ketika ini kita direspon gitu ya, responnya memang nyambung gitu ke situ, nggak kemana-mana. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang susulan yang berbobot lah untuk menggali lebih jauh gitu. Menyampaikan rangkumannya juga tadi Pak Iwan juga menyampaikan rangkuman seperti itu dari apa yang sudah kita tangkap ya, sambil menanyakan juga kalau misal kita ada yang terlewat seperti itu. Kemudian kita juga menanyakan tanda-tanda indikator keberhasilan itu. Kira-kira tandanya apa ya kalau ini memang udah berhasil itu tandanya mereka seperti apa gitu. Kemudian harus spesifik indikatornya itu. Seperti tadi saya tanyakan, ini kira-kira apa yang bisa kita lihat kalau ini bisa tercapai itu apalah yang jadi indikatornya gitu. Kemudian tanyakan apalagi yang bisa jadi alternatif lain gitu. Itu di poin-poinnya seperti itu. Masih ada lagi. Kemudian tanyakan juga area pengembangan yang harus dilakukan. Nah, ini yang belum saya paham ini, area pengembangan yang harus dilakukan. Kemudian tanyakan dukungan yang dibutuhkan, tadi Pak Iwan juga sudah, saya juga sudah kalau nggak salah. Kemudian ditutup dengan memberi tahu tentang tindak lanjut percakapan kita. Oke, seperti itu kurang-kurang. Oke, karena kita kan anggap ini udah selesai ya.